teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai inovasi dalam sistem pelayanan publik. Digitalisasi dihadirkan sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pertanyaan besar. Apakah seluruh masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari digitalisasi, ataukah justru menghadirkan tantangan baru dalam pemenuhan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial? Selanjutnya, latar belakang. Digitalisasi pelayanan publik idealnya menjadi sarana untuk mendekatkan negara kepada masyarakat. Dalam praktiknya, tidak semua warga memiliki tingkat literasi digital, akses teknologi, dan kesiapan yang sama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam pelayanan, khususnya bagi kelompok masyarakat tertentu. Berangkat dari persoalan tersebut, kelompok kami tertarik untuk melihat secara langsung bagaimana digitalisasi pelayanan publik dijalankan di tingkat kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat, serta bagaimana nilai kemanusiaan dihadirkan dalam proses tersebut. Observasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah aplikasi pelayanan publik yang diluncurkan oleh pemerintah benar-benar beredar dan digunakan secara efektif oleh masyarakat. Selain itu, observasi ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana pihak kecamatan melayani masyarakat dalam konteks digitalisasi, serta bagaimana respon dan pengalaman warga terhadap sistem pelayanan tersebut. Observasi ini tidak bertujuan untuk menilai benar atau salah, melainkan untuk bertanya mengapa dan memahami kondisi faktual di lapangan. Seperti kependudukan, tentang pembuatan KTP, misalnya kartu keluarga, bahkan sampai ke kelurahan ada yang namanya aplikasi salaman ya Pak, salaman aplikasi yang ada di wilayah kecamatan. Ya kalau di pelayanan, khususnya pelayanan KTP, kartu keluarga itu hanya manual kebanyakannya. Cuman kalau pelayanan untuk membuat akta kelahiran, akta kematian, urusannya dengan kependudukan ya Pak, catatan sipil itu menggunakan aplikasi itu. Dukcapil ya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Kecamatan Cidadap, pemerintah telah meluncurkan berbagai aplikasi pelayanan publik seperti pengurusan pendataan KTP, kartu keluarga, akta kematian, akta kelahiran, perpindahan warga, kedatangan warga, dan lain-lain yang terdapat dalam aplikasi yang bertajuk Salaman. Namun dalam praktiknya, tidak semua pelayanan publik dilakukan secara digital. Untuk pengurusan pendataan seperti KTP dan kartu keluarga, kebanyakan masyarakat masih menggunakan cara manual. Sementara hal-hal yang berkaitan dengan catatan sipil, masyarakat sudah diharuskan untuk menggunakan aplikasi. Digitalisasi dari pemerintah ini tuh membantu dari segi pengelolaan atau enggak sih sebenarnya? Sangat membantu sekali ya, apalagi sekarang ya warga masyarakat kan mempunyai alat media sendiri ya, mulai dari WhatsApp yang kayak gitu ya. Dulu pernah kita semua RW dikasih sarannya untuk kependudukannya, jadi nggak usah pergi sebetulnya. Katanya kan di RT RW-nya memungkinkannya, mau nggak? Katanya kan harus ada pamretnya juga. Makanya kalau kita wilayah Cidadap ini untuk menerapkan mengenai berbasis aplikasi memang agak sulit karena kita kan wilayahnya berbukit ya. Pihak Kecamatan Cidadap menyampaikan bahwa pegawai-pegawai di sana telah mendapatkan pelatihan dan edukasi terkait penerapan teknologi dalam pelayanan publik. Digitalisasi pun dianggap sangat membantu dalam pendataan, pengarsipan, dan percepatan laporan administrasi. Meskipun demikian, efektivitas pelatihan tersebut sangat bergantung pada sumber daya manusia yang menjalankannya, baik dari sisi pegawai maupun masyarakat. Tingkat pemahaman mereka terhadap penerapan teknologi dalam pelayanan publik masih sangat beragam, sehingga sangat mempengaruhi keberhasilan digitalisasi secara keseluruhan. Juga pernah kita melaksanakan program yang namanya penyampaian produk yang telah diterbitkan berdasarkan permohonan melalui RT/RW, tidak melalui aplikasi. Jadi kita menjemput bola, menyampaikan, mengantarkan semua pengurusan surat-surat seperti itu. Pernah kita melaksanakan program itu. Kita lagi sekarang di RT/RW ada itu Pak, layanan RW, layanan aspirasi. Ada di Sulawesi. Menghadapi keterbatasan adaptasi masyarakat terhadap teknologi, Kecamatan Cidadap menerapkan strategi yaitu jemput bola
Melalui peran RT dan RW, kebutuhan masyarakat terlebih dahulu dihimpun di tingkat wilayah, kemudian disampaikan ke kecamatan untuk diproses. Strategi ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak sepenuhnya berdiri sendiri, melainkan tetap membutuhkan pendekatan langsung dan peran manusia sebagai penghubung antara sistem dan masyarakat. Aplikasi ini tuh sebenarnya dipakainya tuh oleh pengurus RW dan RT atau oleh masyarakat buat dia? Oleh pengurus. Pengurus ada, warga juga kan Pak. Dek, kan sekarang udah kebanyakan kan pakai apa Android gitulah. Banyak warga yang langsung nggak pengurus doang. Iya. Pengurus itu warga juga suka. Ya termasuk saya ngurusin ini sendiri ya. Aku sendiri gitu. Meskipun bukan karena saya misalnya pengurus, bukan. Warga juga banyak yang ini sendiri, ada emang dipermudah kan. Karena ada aplikasi seperti Salaman itu kan khususnya untuk pengurus itu khususnya untuk pengurus. Karena itu kerjaan pengurus. Berarti sebenarnya warga tuh tinggal datang aja ke RT atau Tinggal RW. datang. Ada juga yang memakai warga aplikasi, tapi tetap dalam ininya mas harus ada pemberitahuan ke pengurus. Jadi sekarang mah intinya mah kalau misalnya mau bikin akte kelahiran anak nggak usah kayak dulu pergi ke RT terus ke RW, enggak kan sekarang yang penting mah ada catatan dari dinas kesehatan lah, intinya mas siapa yang menolong, ada surat itunya, udah langsung bisa gitu. Jadi mempermudah. Oke Bu. Sedikit dipertegas ya bicara segini. Kalau masalah aplikasinya itu tidak ada masalah sebetulnya. Kalau aplikasi mah. Cuman di dalam pelayanannya itu, maksudnya pelayanan teknisnya ya. Nah, ke teknis kan, seperti kita bikin KTP. Kadang-kadang bisa sehari jadi, kadang-kadang harus 2 minggu atau 1 minggu. Kenapa kendalanya? Karena banyak yang bikin. Itu kalau aplikasinya mah nggak ada masalah, selalu menyambung, nggak ada masalah. Nah cara teknisnya aja yang itu. Jadi kalau diminta saran untuk aplikasinya, sementara belum ada kendala. Alhamdulillah aman-aman. Warganya tuh apakah mendukung dengan digitalisasi ini atau lebih ke ribet gak mau mending manual? Sebetulnya kalau Bapak ini prinsip Bapak ya, sama-sama saja. Karena begini, dibilang juga ribet, memang udah dituntut. Zamannya sekarang zaman teknologi. Mau tidak mau, contoh Bapak ini SD sekolah. Jadi masalah aplikasi itu Bapak kurang paham. Masih putar ibu-ibu, masih putar anak-anak. Nah di situ kurang paham. Tapi Bapak tidak pernah ngomong karena memang harus gitu. Iya, Pak. Harus itu, terpaksa Bapak harus belajar. Itu salah satunya kalau menurut Bapak. Jadi boleh dikatakan sama-sama saja. Kalau udah dijalani ya biasa-biasa saja. Memang kalau awal mungkin awal segala-galanya pasti ribet. Dari hasil wawancara kepada RT, RW, dan warga, sudah banyak warga yang menggunakan aplikasi pelayanan publik. Pengurus RT dan RW menjadi peran penting dalam mengurus aplikasi dan mendampingi warga untuk mempelajari digitalisasi ini. Menurut warga, digitalisasi ini mempermudah karena mereka bisa melakukan administrasi dari rumah. Namun tetapi ada kendalanya, yaitu antrian yang lumayan lama karena mereka bisa sampai sebulan atau 2 bulan dalam menunggu di aplikasi karena tingkat pusat. Namun dengan demikian mereka harus tetap mempelajari digitalisasi sebagai keharusan. Berdasarkan temuan tersebut dapat dilihat bahwa digitalisasi pelayanan publik di Kecamatan Cidadap telah berjalan, namun belum sepenuhnya merata dalam praktik penggunaannya. Teknologi memang mempermudah sistem, tetapi belum sepenuhnya memerdekakan seluruh warga secara mandiri. Peran RT, RW, dan aparatur masih sangat dominan sebagai perantara. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi yang tidak disertai pendekatan kemanusiaan dan pendampingan berpotensi menciptakan ketimpangan akses pelayanan. Kesimpulannya, digitalisasi layanan publik di Kecamatan Cidadap pada dasarnya memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Namun keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan aplikasi, melainkan oleh kesiapan manusia yang menggunakannya. Oleh karena itu, digitalisasi pelayanan publik harus terus dikembangkan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk melayani masyarakat, dan bukan menjadi penghalang bagi mereka yang belum siap menghadapinya.
Itu aja deh guys dari kami. Kita izin pamitan guys. Ya. Dari kita segitu aja. Bye bye. Bye bye. Love you. Love you.